Halo semua, selamat datang di channel saya, Sukni Tumi Pengata. Di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda 18 hukum perseroan terbatas yang diubah di Undang-Undang Cipta Kerja menjadi fatal bila Anda tidak tahu. Pertama, definisi perseroan terbatas. Di dalam Undang-Undang yang lama 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 1 angka 1 berbunyi, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana nanti kita akan sebut di video ini sebagai Omnibus Law Cipta Kerja. Pada pasal 109 angka 1 itu mengubah pasal 1 angka 1 definisi perseroan terbatas. Yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Jadi bagi Anda yang memiliki usaha mikro dan kecil, maka saat ini sudah diakui sebagai perseroan terbatas karena definisi perseroan terbatas telah diubah oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Artinya badan hukum yang merupakan persekutuan modal, contohnya perusahaan perseroan terbatas yang lama, sekarang juga badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Adapun mengenai hukum usaha mikro dan kecil akan saya jelaskan di video yang lain. Kedua, status badan hukum perseroan terbatas. Di Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 7 ayat 4 berbunyi, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Kemudian oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pasal 7 ayat 4 berubah di mana berbunyi perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Jadi di sini ada perbedaan. Jika sebelumnya yang saya pointer merah ini, jika sebelumnya di Undang-Undang 40 tahun 2007 adalah diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, maka saat ini adalah pada saat didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran, maka perseroan memperoleh status badan hukum. Yang ketiga,
Pengecualian pendirian perseroan terbatas harus 2 orang atau lebih. Di dalam Undang-Undang 40 2007 pasal 7 ayat 7, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau kita kenal BUMN. Kemudian perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penjaminan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Kemudian di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pasal 7 ayat 7 berubah, di mana ada ditambah 3 jenis usaha yang tidak perlu didirikan oleh 2 orang, yakni badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Jadi di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ada 5 jenis perseroan yang dapat didirikan tanpa didirikan oleh 2 orang atau lebih, yakni yang pertama persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara BUMN, kedua badan usaha milik daerah, yang ketiga badan usaha milik desa, yang keempat perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal. Atau yang kelima, perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Yang keempat, tambahan 1 ayat dalam pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, pasal 7 ditambah oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi ayat ke-8 yang berbunyi, usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf E merupakan usaha mikro kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Kelima, besaran modal dasar perseroan terbatas tidak ditetapkan. Jika dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 40 2007 yang lama, modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Sedangkan dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, perubahan pasal 32 ayat 1 berbunyi perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. Jadi, ketentuan ini memiliki pemahaman tidak disebutkan berapa paling sedikit modal dasar perseroan sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang lama, yakni 50 juta. Nah, jadi Anda yang akan membuat usaha tidak perlu khawatir jika modal dasar Anda tidak memiliki jumlah paling sedikit 50 juta, karena itu sudah tidak berlaku lagi. Yang keenam, besaran modal dasar perseroan terbatas ditetapkan oleh pendiri. Melanjutkan yang saya jelaskan sebelumnya pada yang kelima tadi, di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 40 tahun 2007
mengatur undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dirubah menjadi pasal 32 ayat 2 berbunyi besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Jadi apabila Anda mendirikan perseroan atau dikenal sebagai pendiri perseroan, maka modal dasar perseroan itu hanya ditentukan berdasarkan keputusan Anda sebagai pendiri perseroan. Yang ketujuh, biaya perseroan terbatas sebagai badan hukum diatur dalam peraturan penerimaan negara bukan pajak. Nah, mengenai biaya di Undang-Undang 40 tahun 2007 diatur dalam pasal 153. Nah, di dalam pasal 153 ketentuan mengenai biaya yang ada A, B, C, D, E, dan F. Anda bisa baca sendiri di dalam video ini. Itu diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja perubahan pasal 153 yang berbunyi ketentuan mengenai biaya perseroan sebagai badan hukum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Bagi Anda yang belum paham, artinya dahulu di Undang-Undang 40 tahun 2007, ketentuan mengenai biaya bukanlah penerimaan negara bukan pajak, karena itu tidak diatur melalui mekanisme undang-undang. Tapi di dalam perubahan pasal 153, semua ketentuan biaya perseroan sebagai badan hukum diatur dalam penerimaan negara bukan pajak. Kedelapan, aturan biaya berubah. Di pasal 153 tadi, ketentuan biaya berubah menjadi penerimaan negara bukan pajak. Kesembilan, penambahan pasal 153A, pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil. Di undang-undang yang lama itu tidak ada pasal 153A. Nah, di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ada tambahan pasal 153A, yakni berbunyi 1. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang. 2. Pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi kita harus menunggu dulu adanya peraturan pemerintah terkait pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil, sehingga baru efektif pelaksanaan ketentuan pasal 153A ini.
Ke-10, penambahan pasal 153B, pernyataan pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil. 153B berbunyi, 1. Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A ayat 2 memuat maksud dan tujuan kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Ini kedua, pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ke-11, penambahan pasal 153C, perubahan pernyataan pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil. 153C berbunyi, perubahan pernyataan pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Ke-12, penambahan pasal 153D, Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil. 153D berbunyi, 1. Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A menjalankan pengurusan perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ayat 2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau pernyataan pendirian perseroan. Ke-13, penambahan pasal 153E, pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil. 153E berbunyi, ayat 1, pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A merupakan orang perseorangan. Ayat 2, pendiri perseroan hanya dapat mendirikan perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil sejumlah 1 perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 tahun. Ke-14, penambahan pasal 153F, Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil. 153F berbunyi, ayat 1, Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam peraturan pemerintah. Ke-15, penambahan pasal 153G, pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil. 153E berbunyi, ayat 1,
Pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Ayat 2. Pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi karena A. Berdasarkan keputusan RUPS, B. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir, C. Berdasarkan penetapan pengadilan, D. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, E. Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau F. Dicabutnya perizinan berusaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-16, penambahan pasal 153H. Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang tidak memenuhi syarat. 153H berbunyi 1. Dalam hal perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 153A, perseroan harus mengubah statusnya menjadi perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjadi perseroan diatur dalam peraturan pemerintah. Ke-17, penambahan pasal 153I. Keringanan biaya pendirian badan hukum bagi perseroan untuk usaha mikro dan kecil. 153I berbunyi ayat 1. Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Ke-16, penambahan pasal 153J. Tanggung jawab pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil. 153J berbunyi 1. Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila A. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. B. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. C. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Atau D. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup
untuk melunasi hutang perseroan.